Nah, ini kalau mau dilihat di sini nih Pak, saya udah bikin daftar siapa saja ulama yang bilang itu riba dan siapa aja ulama yang bilang bukan riba. Halaman 35. 35 Pak. Perbedaan pendapat ya. Kenapa jadi perbedaan pendapat? Karena tidak ada teksnya di Quran, tidak ada teksnya di hadis, dan juga tidak ada teksnya di dalam kitab-kitab fikih selama 13 abad. Banknya saja baru 200-an tahun yang lalu muncul, dan pada saat muncul juga belum seperti yang sekarang. Maka kita telusuri ke belakang siapa saja para ulama yang bilang itu adalah haram karena peminjaman ada kelebihannya. Pertama Syekh Abu Zahroh, halaman berapa tadi? 35 ya, Syekh Abu Zahroh. Ini dia bilang begini, Syekh Abu Zahroh, dia wafatnya belum lama, baru tahun 74 meninggalnya. Semasa hidupnya pernah menjadi Syekhul Azhar. Beliau termasuk salah satu pimpinan Al-Azhar yang punya pandangan bahwa bunga bank itu termasuk riba. Yang kedua, Syekh Jadil Haq, Ali Jadil Haq. Kita ketemu nih Pak, orangnya pernah datang ke Indonesia. Saya pernah ketemu beliau. Kemudian yang ketiga Syekh bin Baz. Nah, juga belum lama wafatnya. Kalau Jadil Haq tahun 96, bin Baz itu baru 99. Jadi sekarang 2019, 20 tahun yang lalu ya wafatnya. Nah, mufti kerajaan Saudi Arabia ya kan. Dan yang paling fenomenal nomor 4, Dr. Yusuf Al-Qardawi yang punya kitab Fawaidul Bunuk Hiya Ar-Riba Al-Muharramah. Nah, dan beliau mengklaim, kata Qardawi, seluruh ulama sudah ijma bahwa bunga bank itu haram, kata Qardawi, gitu kan. Tapi, nah ada tapinya, ada ulama yang menghalalkan, gitu ya. Ini semalam saya begadang-begadang lagi nulis ini Pak nih, makanya saya masih ingat nih, tenang aja ya. Ada yang pertama Dr. Muhammad Abduh ya. Beliau ini tokoh senior kebangkitan Islam di seluruh dunia. Jadi kalau kita lihat gerakan-gerakan kebangkitan Islam di dunia, di Indonesia ada NU, Muhammadiyah, Persis, bla 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 itu, itu semangat kebangkitan Islamnya itu dari Muhammad Abduh. Beliau mufassir, punya kitab namanya Al-Manar, ya, Tafsir Al-Manar. Nah, di dalam Tafsir Al-Manar itu beliau menjelaskan, karena di masa itu emang lagi booming tentang bank, orang pada ribut. Nah, beliau ketika nulis tafsir ngomentarin, ini komentarnya Pak. Di halaman berapa tuh? Halaman 38. Syekh Dr. Muhammad Abduh, wafatnya tahun 1905 ya. Adalah salah satu tokoh senior kebangkitan Islam masa modern yang menjadi inspirator banyak gerakan pembaruan Islam di berbagai negeri. Dalam kitab tafsirnya, ya, karyanya itu Al-Manar, Abduh memberikan bahasan khusus dalam masalah bunga bank, di mana beliau memandangnya bukan riba. Sebab uang yang disimpan di bank itu memberi manfaat kepada kedua belah pihak, yaitu yang punya uang ataupun yang meminjamkan. Jadi beliau mengambil kasusnya begini, ilat keharaman riba itu adalah memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Di Quran nanti ada disebutkan adhafan mudha'afah. Jadi ngutangnya misalnya 1 juta, ujung-ujungnya harus bayar jadi 20 juta. Itu riba yang ada di zaman jahiliyah di masa Rasulullah. Gitu kan? Karena itulah jadi haram. Tapi kalau kedua belah pihak merasa diuntungkan walaupun ada kelebihan dan nilainya kecil, itu enggak jadi masalah. Kata beliau ya, bukan kata saya. Saya cuman ngebacain hasil yang saya baca di tafsir Al-Manarnya itu. Kan sudah antaradin. Lagian kecil, ilat keharamannya itu kalau ngutang berlipat-lipat. Sampai di zaman Nabi itu orang kalau udah kelibet utang, itu semua dijual Pak. Termasuk bininya dijual juga. Iya, bininya dijual, anaknya dijual, jadi budak maksudnya. Terakhir dia jadi budak, maka perbudakan itu marak di masa jahiliyah karena adanya riba. Tapi sekarang kita tanya, ada nggak orang nabung di bank atau minjem duit di bank terus jadi budak? Nah, gitu kan nggak ada gitu. Kalau tanahnya habis, iya. Tapi kalau sampai dia begitu enggak. Ini kata Muhammad Abduh dalam Al-Manar. Nah, yang kedua ada Syekh Abdul Wahab Khalaf, ya. Dia juga seorang ulama hadis nih di Mesir, ahli usul fikih, ahli fikih ya, dan juga jadi qadhi. Beliau bisa dianggap sebagai orang yang menghalalkan bunga bank. Berikut adalah pandangannya. Ya, idza a'ta insanun alfa junaihin litajirin aw muqawilin liya'mala biha fi tijaratihi aw a'malihi ala ayyatajra biha wa ya'malu fiha wa yu'tihi kullu sanatin 50 junaihan. Ara anna hadhihi mudarabah
wasyirkah bainasnaini fa ahaduhuma syarikun bimalin wal akhar syarikun bi amalihi au bi amalihi wa malihi. Terjemahnya udah ada di situ, ya kan? Bila seorang memberikan uang 1.000 juneh, itu mata uang Mesir. Kalau kita taruhlah misalnya 10 juta gitu ya. Kepada seorang pengusaha atau seorang kontraktor untuk dijadikan modal usaha dengan kesepakatan tiap tahun dia membeli 50 juneh. Dari 1.000 itu taruhlah kita bilang tadi 10 juta, nah 50 juneh itu berapa? 50.000 atau 50.000 seper berapanya itu? 0,5% ya, gitu kan? Setiap tahun, gitu kan, kecil kan? Saya memandang ini adalah mudharabah, ini adalah syirkah antara dua orang, yang satu menyertakan hartanya, yang satu menyertakan amalnya. Jadi di mana letak kezolimannya gitu? Dua-duanya dapat keuntungan, dua-duanya dapat manfaat. Itu kata Abdul Wahab Khallaf. Kemudian ada Syekh Shaltut. Beliau juga jadi mufti, bukan mufti, Syekhul Azhar di masanya, wafat tahun 63. Jadi tahun 63 dia wafat, 69 saya lahir di situ. Ya, beliau berpendapat bahwa menyimpan uang di bank bukanlah meminjamkan uang kepada bank. Nah, ini Pak. Tadi yang pertanyaan antum. Iya. Ya kan? Akad nabung itu apa? Akad nabung itu apa? Kata Shaltut, bukan kata Sarwat, tapi kata Shaltut, gitu ya. Ustaz Wahab bacain itu. Syekh Shaltut ya, itu pandangannya bahwa menyimpan uang di bank bukanlah meminjamkan uang kepada bank, tetapi pada hakikatnya adalah titipan kepada bank. Karena merasa tidak aman untuk menyimpan uang di rumah, ya, juga karena tidak praktis. Gitu. Maka sejak awal tidak pernah ada akad pinjam uang. Dengan demikian, pemberian bunga dari pihak bank kepada pemilik titipan itu tidak bisa disebut sebagai riba, tetapi merupakan penghargaan dan penyemangat untuk bisa menitipkan uang di bank. Bahkan dalam pandangan beliau, ketika uang titipannya di bank justru dipinjamkan lagi kepada pihak lain untuk usaha, maka ini termasuk amal kebaikan yang mendapatkan pahala. Tidak ada pihak yang dirugikan dalam hal ini. Ya, pandangan dan istilah beliau ini kemudian dituliskan dalam karya ilmiah dengan judul Al-Ashum was-Sanadat Daruratul Afrad wa Daruratul Ummah. Apa itu? Saham dan surat-surat berharga itu adalah kebutuhan pribadi, individu dan kebutuhan umat. Ya. Beliau juga menulis dalam kitab fatwa sebagai berikut: walladzina rahu tatbiqan lil ahkam syar'iyyah wal qawaid al fiqhiyah as-sarimah anna arbaha sunduqit tawfir halalun wala hurmata fiha. Ya, tegas sekali ya mengatakan. Tegas mengatakan halal, bahwa kami berpendapat bahwa untuk menerapkan hukum syariah dan qawaid fikih yang betul, bahwa sesungguhnya keuntungan yang didapat dari sunduk taufir itu simpanan. Jadi saving ya, kita kan nyimpan uang di bank, terus kita dapat bunganya. Nah, keuntungan dari simpanan itu, kata beliau, halalun, halal, wala hurmata fiha, dan tidak ada keharaman di dalam hal tersebut. Dengan alasan menyimpan uang di bank atau nabung itu bukan meminjamkan uang. Jadi kan kita dikasih buku nih sama bank, namanya buku apa? Buku tabungan. Buku tabungan kan? Iya. Bukan buku pinjaman. Bukan, buku tabungan. Di bukunya aja tulisannya bukan buku pinjaman, Pak. Bank nggak minjem duit sama saya, tapi saya nabung sama bank. Okay. Nabung sama minjem sama apa beda? Beda, gitu kan? Jadi kalau kita nabung di bank, namanya juga nabung, gitu kan? Ya kita nggak meminjamkan uang sama bank, gitu kan? Contoh yang gampang nih, mau Idul Kurban. Ya kan, mau Idul Kurban kan kita nabung gitu kan, buat beli kambing, sapi dan sebagainya. Lalu ada bendahara sini pada nyetor gitu. Itu Pak, si bendahara itu statusnya apakah dia ngutang sama saya? Kan saya nabung sama dia gitu. Apakah dia statusnya ngutang sama saya? Enggak kan? Dia orang yang jagain uang kita, tukang parkir, no, dia ambasador. Ya kan? Nah, motor kita taruh set gitu, ya kan? Saya tanya, yang jagain parkir ngutang nggak sama kita? Ngutang motor? Enggak ngutang motor. Orang gue cuma jagain doang, kenapa gue jadi ngutang begitu kan?
Jadi orang naruh duit di bank itu sebenarnya kan bukan minjemin duit sama bank. Oke. Nah, jadi kalaupun nanti akadnya mau disebut, itu bukan akad pinjam meminjam. Akadnya adalah wadiah, titipan, gitu kan? Dalam bab wadiah, kalau orang nitip, emang sih aslinya saya parkir motor nih, gitu ya, di tempat parkir. Karena saya nitip, saya bayar, gitu kan? Tapi ini emang enggak, dia juga wadiah juga bukan, pinjaman juga bukan. Nanti ada, saya terusin di sini nanti uqud ghairu musamma, akad-akad yang tidak terdefinisikan. Jadi ada banyak akad yang haram yang sudah didefinisikan oleh para ulama. Dari Quran, dari hadis, dari kehidupan Rasulullah, itu tidak kurang dari 25 akad yang haram. Nah, menaruh uang di bank nggak masuk satu pun dari 25 akad itu, nggak ada yang matching, gitu, ya kan? Nggak ada yang matching. Jadi dia adalah akad nomor 26 yang statusnya nggak jelas apa. Nah, ketika statusnya nggak jelas, gitu kan? Kembali kepada hukum asal, al aslu fil muamalati al ibahah. Hukum dasar dalam muamalah itu bukan haram dulu, bukan halal dulu, sampai matching dengan yang haram-haram, baru dia haram. Tapi kalau nggak ada yang matching satupun dari 25 loh Pak, yang haram itu, tapi satupun yang matching dengan yang 25 kagak ada. Jadi kalau mau dibilang, ini bukan berarti saya bantuin yang bilang halal ya, saya lagi ngejelasin gitu, karena namanya ngejelasin kan harus jelas gitu kan. Saya ngejelasin bahwa mereka mengatakan ini bukan riba, karena ini bukan pinjam uang, nitip. Dan bahwa titipan kita diputar-putar lalu ada lebihnya lalu di-share ke kita untungnya, ya itu bagi hasil, itu mudharabah. Gitu. Itu mudharabah, bukan bunga. Kata siapa itu? Shaltut. Nah, gitu loh. Bapak jangan terpengaruh dulu gitu, karena dulu kita waktu kuliah di Libya gitu juga sih. Ketika dia jelasin mazhab Syafi'i kencang banget, sampai kita bilang Syafi'i ini dosen gitu kan. Begitu dia jelasin Hambali kencang juga, Hambali dia ternyata kan. Begitu dijelasin Hanafi, wah Hanafi ini dia gitu kan. Nah karena apa? Karena memang dia menjiwai gitu. Ketika menjelaskan menjiwai. Ujung-ujung kita tanya, Ustadz mazhabnya apa sih gitu kan? Itu rahasia katanya gitu kan. Kayak Dr. Wahbah Zuhaili Pak, baca Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, itu banyak orang yang pada puyeng. Kenapa? Wahbah Zuhaili itu mazhabnya apa sih? Karena dia ketika jelasin mazhab Hanafi jelas banget, Maliki jelas banget, Syafi'i jelas banget, semua jelas. Tinggal orang bingung, kayaknya dia Syafi'i deh. Enggak, dia tuh Hanafi kayaknya gitu kan, bingung kan? Nah, kecuali orang yang nanya langsung, saya ketemu langsung sama Wahbah Zuhaili. Apa? Syafi'i lah gitu kan. Oh, Syafi'i. Tapi antum waktu jelasin Hanafi mantep banget. Ya iyalah, namanya orang lagi ngejelasin harus mantap kan gitu. Biar adil. Jadi nanti saya mengistilahkan begini, urusan ketika menitipkan uang di bank, lalu ada tambahan dari bank ke kita, atau misalnya sebaliknya, bank itu meminjamkan kepada kita, lalu kita memberikan sebagian kepada bank itu paling tidak seperti yang dikatakan oleh Syekh Ali Jum'ah di sini, halaman 41, itu adalah perbedaan pendapat ulama yang tidak pernah selesai, tidak ada kata akhir. Antara yang bilang haram dengan yang bilang halal gitu. Kita seperti berhenti di satu titik, ada pertigaan. Bisa belok kiri, itu yang bilang haram semua, dan bisa belok kanan yang bilang halal semua. Nah, Bapak mau ikut belok kiri apa belok kanan? Itu terserah Bapak. Saya ngasih tahu, kalau kiri haram, kalau kanan halal. Masing-masing ada ulamanya, dan masing-masing ulama itu bukan orang sembarangan. Para masyayikh di Al-Azhar. Ya, ini yang Syekh Sayyid Tontowi ini ulama Azhar. Dia juga begitu dalam fatwanya menyebutkan bahwa bunga dari hasil menabung di bank bukan riba yang haram, tapi merupakan bagi hasil atas usaha bersama. Mudharabah. Meski pembagian hasil itu sendiri sudah ditentukan nilai di awal, namun menurut beliau itu sah-sah saja karena sudah melewati proses saling ridho di antara kedua belah pihak. Gitu kan, Pak? Nah, Syekh Ali Jum'ah itu mufti Ad-Diyar Al-Misriyah, sama dengan pendahulunya mengatakan begitu, dan Dr. Ahmad Thayyib sekarang yang jadi Syekhul Azhar sekarang itu juga begitu. Dan banyak ulama yang lainnya, Dr. Abdurrahman Adawi, Muhammad Ar-Rawi, Dr. Nasr Farid Wasil, Dr. Yasin Suwailim, Abdul Azim Baraka, Muhammad Salam Madkur, Muhammad Asy-Syahad Al-Jundi, Ismail Ad-Dar dan sebagainya.
Ini adalah ulama modern, kontemporer, ahli fikih, ahli syariah yang mengatakan itu bukan bunga. Gitu. Menampik klaim Dr. Qardawi yang mengatakan ijma seluruh ulama hari ini bahwa itu bunga. Nah, jadi kan saya bilang balik lagi, ya realistis aja. Kiri haram, kanan halal. Bapak mau ke kiri atau mau ke kanan, itu urusan Bapak. Jangan salahin saya. Nah, gitu. Saya bikin bingung nih. Ya enggak, memang begitulah kan para ulamanya beda pendapat gitu kan. Yang jelas, cuman yang sering kejadian begini Pak, ustadz kebanyakan itu kalau dia belok kiri, yang kanan ditutup gitu. Enggak ada kanan, semuanya kiri gitu. Nanti kadang-kadang yang hobi ke kanan semua, kiri kagak ada gitu kan. Jadi enggak jujur. Nah, di sini kita pengen jujur-jujur aja, buka-bukaan aja apa adanya. Bang, bunga bank itu haram? Iya. Sebelah kiri semua bilang haram, tapi sebelah kanan semua bilang halal. Bapak milih aja yang mana gitu. Saya bisa simpulkan begini ya, mungkin ya saya simpulkan nih. Daripada puyeng ya, ini saya simpulkan sendiri aja. Riba, semua sepakat ulama riba itu hukumnya haram. Ya, semua sepakat di sini, nggak ada ulama bilang riba itu nggak haram, semuanya bilang haram. Nah, pertanyaan berikutnya atau kesimpulan berikutnya, bunga bank, nah, apakah itu riba atau bukan? Nah, itu masih berbeda pendapat ulama. Ya, apa tadi kata Syekh Jumah nggak akan berakhir ya? Nggak akan berakhir, itu sampai hari kiamat nggak akan selesai. Jadi itu ya, riba semua ulama sepakat itu haram, tapi bunga bank apakah itu riba atau bukan? Nah, itu debatable ya. Itu ulama masih memang belum sepakat seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, nabung di bank itu akadnya belum terdefinisikan ya. Menurut pihak kanan. Kalau menurut kiri riba, udah haram pokoknya. Iya, antara wadiah dan qard ya. Ada yang bilang itu wadiah titipan, tadi bilang, ada juga yang bilang qard sebagai pinjaman yang ujung-ujungnya nanti riba seperti itu. Jadi ya itu, mau pilih kanan silakan, mau pilih kiri ya mangga. Ya emang begitulah, ya kan. Saya tanya, kepiting haram enggak? Tergantung siapa yang bilang, Hambali apa Syafi'i. Kalau Hambali bilang haram, Syafi'i bilang haram, dalilnya kuat. Tapi Hambali bilang halal. Saya tidak makan kepiting kecuali dibeliin, lain lagi cerita. Maksudnya begini Pak, kalau ada pada orang makan kepiting itu, ya kan, saya nggak bilang haram. Kenapa? Karena Hambali bilang halal, tapi saya nggak makan, mahal, kan gitu ya. Sama kayak kopi luwak kali ya. Nah, kira-kira begitu. Kopi luwak Ustaz nggak minum. Cuman kan masyarakat kita tidak terbiasa diajak kepada suatu kajian yang ternyata tidak final, berakhir seri gitu. Kita terbiasa nonton pertandingan biarpun udah 2 kali 45 menit dan seri, tetap aja harus tos-tosan. Nah, gitu. Padahal tuh berakhir seri Pak sebenarnya. Tos-tosan tuh udah kurang inilah, itu unsur keberuntungan dan sial itu lebih kuat gitu. Nggak seru Pak kalau kita nonton Piala Dunia ujung-ujungnya seri terus adu penalti, itu agak seru banget gitu loh. Kenapa? Ya itu kan unsur keuntungan keberuntungan ya, itu lebih banyak bermain. Tapi kalau ini MU lawan hasilnya 5-0 dicukur gundul, seru gitu kan. Apalagi lawannya juga ngebalos 1-0, 1 sama, 2-1, 2-2, 2-3-1. Wah, gitu kan seru kan? Walaupun pada akhirnya seri, tapi jangan 0-0 gitu loh. Karena enggak seru. Nah, kira-kira kita tidak terbiasa dengan hal-hal yang ternyata para ulama selesai di final itu seri gitu. Enggak ada yang kalah, enggak ada yang menang. Enggak terbiasa. Ustadz kita kebanyakan tuh rada-rada, bukan curang sih saya bilang, cuman rada-rada ribet ngejelasin kayak gini. Udahlah satu aja yang dijelasin, haram, selesai gitu doang, ya kan? Nah karena haram, orang pada puyeng, akhirnya pada keluar, gitu. Saya sih kalau pada keluar dari bank konvensional yang kerja itu, ya saya sih mesem-mesem aja, dia kagak tahu, biarin aja, ya, mau keluar aja. Emang bisa sih ada yang bilang haram gitu kan? Coba nanya ke saya, ntar saya ceritain kayak gini loh, kagak jadi keluar loh ntar. Jadi gimana, mau keluar nggak? Nah, BCA senyum-senyum dia hari ini. Pertanyaan terakhir nih, nanti saya kasih jemaah kesempatan untuk bertanya. Pertanyaan terakhir dari saya.
Lagian bukan saya yang bilang, itu ulama, itu ada, makanya nih bukunya beli nih Pak nih. Antum beli 20 per orang, bagiin, sebarin. Bukan kita mau bilang bank itu halal, enggak. Tapi masih ada ikhtilaf di situ, dan yang ikhtilaf bukan orang awam kayak kita, fuqaha di masa sekarang, gitu loh. Dan itu menjawab kebingungan Bapak. Kan Bapak kemana-mana naik busway ngetap, ya kan? Emang ini tapnya pakai bank syariah? Kagak ada bank syariah tuh ngetap Pak. Itu kalau nggak BCA, Mandiri, BRI, apalagi itu ada 5 lah gitu kan. Ah itu Pak, Bapak naik busway, naik komuter lain, masuk tol gitu. Itu kalau memang haram Pak, Bapak masuk neraka itu Pak tuh. Masuk neraka gitu, masuk tol baru masuk neraka. Kadang ngetap pakai bank konvensional, ya enggak? Masuk neraka enggak? Iyalah, yang pada punya ATM nih pada yang udah masuk neraka Pak gitu. Kalau lewat kiri, yang selamat lewat kanan, aman.